Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Feti Regina Pramesti, NBI 131-2022, dan teman saya yang bernama Khalifatul Islamiyah dengan NBI 131-2051 dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ancaman integrasi militer dan ancaman integrasi non-militer bagi bangsa Indonesia, yang mana video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir evaluasi akhir semester mata kuliah Pendidikan Patriotisme yang didoseni oleh Bapak Edi Wahyudi SHMSI. Dan langsung saja pada pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama adalah tentang ancaman integrasi militer. Pada bagian yang pertama kita akan membahas tentang ancaman integrasi militer. Ancaman integrasi militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kekuatan untuk merusak kedaulatan negara, keutuhan nilai negara, dan keselamatan suatu bangsa. Ancaman integrasi militer dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ancaman integrasi militer dalam negeri, dan yang kedua, ancaman integrasi militer luar negeri. Ancaman integrasi militer luar negeri adalah ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dari dalam negeri. Bentuk ancaman ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja dan tanpa ada tanda-tanda. Bisa jadi terjadi dalam skala kecil seperti konflik masyarakat biasa ataupun terjadi dalam skala besar. Contoh ancaman integrasi militer dalam negeri yang pertama adalah disintegrasi bangsa. Melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang ketiga adalah upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang lebih ekstrim atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Selanjutnya, ancaman integrasi militer luar negeri. Ancaman integrasi militer luar negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya dari luar atau pihak eksternal. Contoh ancaman integrasi militer luar negeri pertama adalah pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga dan yang terakhir adalah aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Pada pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang bentuk-bentuk ancaman integrasi militer. Yang pertama ada agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan nilai negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang kedua ada invasi. Invasi yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga ada bombardemen. Bombardemen adalah suatu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Yang keempat ada blokade. Blokade merupakan kegiatan penghambatan yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan, pantai, atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang kelima ada spionase. Spionase adalah ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Hal tersebut bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Yang keenam ada sabotase, di mana sabotase ini adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Dan yang terakhir adalah perang saudara, di mana perang saudara ini dapat terjadi karena menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Potensi ancaman integrasi non-militer.
Ancaman non-militer merupakan ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pada hakikatnya, ancaman non-militer dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Kemajuan teknologi informasi. Globalisasi menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari atau tidak, menimbulkan dampak negatif yang berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara. Ancaman non-militer mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan, bahkan teknologi dan informasi. Ancaman non-militer mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat. Sebagai contoh potensi ancaman integrasi non-militer adalah di bidang ekonomi. Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi adalah globalisasi perekonomian. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana-mana negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Hal ini mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi berakibat batas-batas suatu negara akan menjadi kabur. Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh negatif yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Daya saing produk lokal kalah. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Akibatnya, barang-barang lokal terutama tradisional akan terdesak karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar. Perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing. Perekonomian di Indonesia akan dikuasai pihak asing cepat atau lambat. Sebagai dampak dari makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, dikhawatirkan pihak asing akan mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara ini. Tajamnya kesenjangan sosial. Akibat persaingan bebas akan timbul kesenjangan sosial yang tajam. Persaingan bebas akan munculkan pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang akan melakukan monopoli pasar, sedangkan yang kalah hanya akan menjadi penonton dan tertindas. Sektor ekonomi rakyat subsidi berkurang. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola kerja padat karya semakin ditinggalkan. Akibat sektor-sektor ekonomi rakyat bersubsidi makin berkurang, maka angka pengangguran dan kemiskinan susah dikenali. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang memburuk. Dalam jangka panjang, maka pertumbuhan tidak stabil. Ini akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat. Masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau makin. Kemudian, di bidang politik. Ancaman integrasi politik dari dalam negeri. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan seperti pengerahan massa, bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Bentuk ancaman integrasi bidang politik yang lain adalah separatisme yang timbul dari dalam negeri. Ancaman integrasi politik dari luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Untuk ancaman berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman tersebut seringnya digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Lalu di bidang sosial budaya, munculnya westernisasi yang merupakan gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, misalnya meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Contohnya, perempuan memakai rok mini, lelaki memakai anting, dan sebagainya. Semakin memudahnya kepribadian luhur bangsa, pengaruh negatif globalisasi di bidang sosial budaya dapat terlihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Dan yang terakhir yaitu ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ideologi adalah komunisme dan liberalisme. Kedua ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Sekian pembahasan tentang ancaman integrasi militer dan ancaman integrasi non-militer dari kelompok 1. Terima kasih banyak telah menyimak sedikit pembahasan dari kami. Kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.